apa yang perlu kita lakukan agar kita betul-betul meraih derajat takwa sebagaimana di dalam ayat ini, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, sebelum kita, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka pastikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita landasi dengan keimanan, kita landasi dengan tauhid. Karena sehebat apapun kita berpuasa, selama apapun kita berpuasa, kalau kita tidak bertauhid, maka amal itu akan sia-sia. Maka tidak bisa mencapai derajat takwa orang yang masih mensekutukan Allah, masih menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia puasa, meskipun dia sholat, meskipun dia melakukan hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah dengan baik, tetapi kalau masih dicampuri dengan kesyirikan, maka tidak ada faidahnya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu syirik, maka amalmu akan batal. Maka meskipun dia sudah bercapek-capek puasa, meskipun dia sudah bercapek-capek bangun malam, meskipun dia sudah menyiapkan buka puasa yang istimewa, meskipun dia sudah bangun pagi untuk sahur, maka puasanya tidak dapat mengantarkan kepada ketakwaan karena tauhidnya masih rusak. Maka tip pertama bagi kita yang ingin menggapai derajat ketakwaan, pastikan benar dan lurus akidahnya. Sebagaimana akidahnya Nabi Ibrahim alaihissalam disifati di dalam Al-Quran, Ibrahima Hanifah, Nabi Ibrahim yang lurus, muslimah, jadi lurus muslim, wa maka kana minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk golongan orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pastikan kita agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jauhkan dari semua min akdari syirki, dari semua noda-noda syirik. Syekh Muhammad Jamil Zainu ketika menjelaskan syurutu qabulil amal, syarat diterimanya amal, maka beliau meletakkan yang pertama kali adalah iman. Jadi yang pertama kali adalah iman, Islam, tauhid. Jadi iman, Islam, tauhid ini yang diletakkan pertama kali. Maka meskipun dia ikut berkurban, ikut zakat, ikut puasa, kalau tidak Islam maka tidak disebut takwa. Ini tentu konteksnya adalah dalam pengertian Islam, bukan dalam konteks pengertian kebangsaan yang sering disampaikan oleh para sesepuh kita. Tetapi yang kita maksud di sini adalah ketakwaan dalam konteks kita sebagai seorang muslim. Itu hanya bisa digapai ketika kita beriman, ketika kita bertauhid. Jadi Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa beriman, tanpa bertauhid, tanpa Islam, meskipun dia melakukan kebaikan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an sudah jelas, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina", barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima darinya, tidak akan diterima amalnya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Yang kedua, setelah iman atau tauhid, maka segala sesuatu itu harus dilandasi dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus beriman kepada Allah, kemudian dilaksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga menjelaskan ketika menyampaikan kepada kita bagaimana agar kita bisa istiqomah untuk menjadi pribadi yang muttaqin, maka salah satu yang beliau sarankan adalah untuk menjadi pribadi yang ikhlas. Kenapa? Karena kalau kita ikhlas, itu niatnya karena Allah, dan Allah Subhanahu wa taala itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidak pernah sinah, tidak pernah naum. Sinah itu seperti ini, lenggut, itu sinah. Tidak pernah sinah.
Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Tidak capek, tidak ngantuk, tidak tidur. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak serupa dengan sesuatu pun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka kalau kita niatnya itu, insya Allah kita bisa beramal terus menerus untuk bisa menggapai ketakwaan kepada Allah, dan ini merupakan syarat diterimanya amal. Jadi syarat diterimanya amal. Jadi pertama harus iman Islam, yang kedua harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dikategorikan sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga hendaknya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya landasan ilmu. Ini yang sering disebut dengan ittiba. Bagaimana kita berpuasa harus dengan ilmu. Bagaimana kita sholat harus dengan ilmu. Bagaimana kita zakat harus dengan ilmu. Karena bertakwa kepada Allah itu tidak boleh atas dasar persangkaan. Jadi bertakwa kepada Allah tidak boleh atas dasar persangkaan. Oh, ini sepertinya baik. Loh, orang banyak melakukan. Jadi landasannya bukan karena orang banyak melakukan, bukan karena sepertinya baik, tetapi adakah perintahnya dari Allah, adakah perintahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena prinsip di dalam ibadah itu adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka amal tersebut adalah amal yang tertolak. Maka kita tidak boleh membuat perkara yang baru di dalam ibadah. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara yang baru dalam syariat ini, maka perkara tersebut tertolak. Maka apa artinya ketika kita berusaha menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi dengan cara-cara yang tidak disyariatkan? Maka kita akan rugi karena amal tersebut bukan menjadi pribadi yang muttaqin, bukan menjadi pribadi yang takwa, tapi sia-sia. Seperti misalnya ketika di dalam bertakwa kepada Allah di bulan Ramadan ini ada pernyataan dari Nabi, malam yada' qaula zur wal amala bihi. Ketika berpuasa tidak meninggalkan perkataan dusta, tidak menjaga lisan. Maka Allah berfirman, falaisa lillahi hajah. Allah tidak butuh puasanya. Fi ayyata at'amahu wa syarabahu, dalam meninggalkan makan dan minum. Jadi Allah tidak butuh puasanya dalam meninggalkan makan dan minum, karena tidak meninggalkan perkataan dusta, tidak menjaga lisannya, sehingga sia-sia. Maka penting bagi kita ketika ingin meraih derajat takwa, maka hendaknya kita belajar ilmu terlebih dahulu. Jadi kita harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Jika urusan dunia saja kita butuh ilmu, apalagi urusan akhirat. Kalau kita beramal berdasarkan persangkaan, kita akan kecewa. Saya akan buat ilustrasi. Ketika ada seseorang yang paham bahasa Arab, lalu menjumpai ada imam, dan imamnya membaca surah An-Naml, artinya semut. Karena makmumnya paham, ini imamnya membaca surat semut, panjang sekali, lama. Maka di rakaat kedua ternyata imamnya membaca surat Al-Fil, gajah. Karena dia orang bodoh, hanya berdasarkan persangkaan. Ini ilustrasi ya, ini ilustrasi, tidak terjadi. Karena dia orang bodoh, hanya berdasarkan persangkaan, tidak pernah baca Quran, hanya ikut-ikutan. Tapi dia mengerti maknanya karena memang lahir di Arab dan orang Arab. Ini saya buat ilustrasi. Ketika mendengar surat Al-Fil di ayat pertama sudah ada kata gajah di situ. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bayangannya adalah gajah. Kalau surat semut saja tadi berdirinya lama, bagaimana kalau surat gajah? Sehingga bisa jadi karena dia lagi capek, saya mau istirahat aja lah. Tadi semut saja capek, apalagi ini
gajah. Dia akan kecewa ketika dia tinggalkan imam itu, ternyata imamnya rukuk. Kenapa? Karena dia tidak berdasarkan ilmu, tidak tahu surat-surat di dalam Al-Quran, hanya menyangka bahwa semut itu lebih kecil dari gajah, tapi tidak melihat secara ilmu bahwa dalam Al-Quran surat An-Naml yang artinya semut lebih panjang daripada surat Al-Fil yang artinya gajah. Belum lagi tadi kalau bacanya surat Al-Baqarah, begitu baca Al-Baqarah itu kan 280 sekian ayat, wah itu luar biasa tuh makmumnya, keju, kemeng, keringkingan. Tiba-tiba karena dia ini orang yang tidak belajar agama, di rakaat kedua kok dengar Al-Fil, gajah. Apa yang terlintas di benaknya? Orang yang bodoh tapi ngerti bahasa Arab, orang Arab misalnya, ini hanya ilustrasi ya, tidak terjadi. Maka bayangannya kalau tadi itu sapi, panjangnya segitu, lama sekali, apalagi ini gajah. Maka kalau dia tinggalkan imam, dia akan kecewa. Kenapa? Karena dia hanya menyangka. Padahal ibadah itu tidak boleh hanya berdasarkan persangkaan, tapi harus berdasarkan kepada dalil. Qala Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau kemudian qala Rasul, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ibadah itu seperti itu, harus memiliki landasan ilmunya. Sebagaimana pernyataan yang populer, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berbicara dan beramal. Maka kalau kita mau berbicara, kita mau beramal terkait urusan agama, maka kita harus berilmu terlebih dahulu. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, setelah kita tadi pertama iman Islam, yang kedua ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga hendaknya kita melakukan sesuatu berdasarkan ilmu, maka yang keempat hendaknya kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita ketahui ilmunya tadi. Kenapa? Karena tidak cukup hanya dengan ilmu kita langsung disebut bertakwa, tapi ilmu tersebut kemudian diamalkan. Syekh Ibrahim Al-Khawas, salah satu ulama kenamaan yang syairnya terkenal. Syair Syekh Ibrahim Al-Khawas ini terkenal sekali. Dalam bahasa kita, tombo ati iku ono limo ing warnane. Itu adalah ucapan salah seorang ulama tabi'in, Syekh Ibrahim Al-Khawas. Beliau mengatakan bahwa di antara pintu kebinasaan kehancuran umat ini adalah ketika mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Jadi ketika kita tadi sudah belajar ilmunya, sudah tahu ilmunya, maka ilmu tersebut kita amalkan. Yang wajib kita kerjakan, yang haram kita tinggalkan. Tadi di awal sudah kita sampaikan, hendaknya kita punya prinsip sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa pikir-pikir dulu, bukan sami'na wa asoina. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau itu perintah kita kerjakan, kalau itu larangan maka hendaknya kita tinggalkan. Dalam Al-Qur'an, kemudian dalam hadis Nabi sudah jelas di sana ada anjuran bagi kita, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan hendaknya kalian kerjakan semampu kalian. Wa manahakum anhu fangtahu. Dan apa yang aku larang bagi kalian maka jauhilah. Maka kalau kita sudah tahu ilmunya, kalau terkait dengan perintah kerjakan sejauh kemampuan. Tapi kalau larangan maka tidak boleh larangan ditinggalkan semampunya, tapi larangan harus ditinggalkan secara mutlak. Berapa banyak orang yang tidak mengerti ilmunya meninggalkan larangan semampunya. Jadi biasanya minum 3 botol, aku bisanya masih meninggalkan 1 botol aja. Jadi biasanya 3, sekarang 2. Ini cacat logika. Jadi kalau perintah semampunya, tapi kalau meninggalkan larangan itu mutlak, tidak bisa ditawar.
Jadi kalau meninggalkan larangan itu mutlak tidak boleh ditawar. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecuali nanti dalam keadaan darurat memang ada prinsip-prinsip sendiri yang itu tentu butuh waktu tersendiri untuk mengkajinya. Baik, jadi itu hendaknya kita mau konsisten istiqomah untuk menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan. Ini adalah kriteria minimal bagi orang yang bertakwa, yakni at-taqarrubu ilallah bimtisali awamiri wajtinabi nawahi, mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini kriteria minimal. Kemudian yang kelima, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima bagi kita, kalau tadi perintah dan larangan, hendaknya mengiringi dengan amal-amal yang sunnah. Kita kenali diri kita, jadi kita hendaknya bisa mengenali diri kita. Kita punya kelebihan di mana? Karena setiap orang itu punya sisi yang lebih dan punya sisi yang kurang. Tidak bisa kita menjalankan semua sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sunnah itu semua dikerjakan bagus, tapi tidak semua orang kuat. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi semua sunnah dikerjakan. Alhamdulillah. Puasa sunnah dia kerjakan. Kemudian sampai berpakaiannya sesuai sunnah dia kerjakan, bertutur katanya dia kerjakan, cara tidurnya dia kerjakan, sedekahnya dia kerjakan, tilawah Al-Qur'annya dia kerjakan. Ini orang-orang yang terpilih. Sabiqum bil khairat biidznillah. Tentu kita tidak mampu. Karena kita tidak mampu, kita perlu mengenali diri kita. Kita diringankan oleh Allah dalam hal apa yang terkait dengan sunnah. Karena ada orang yang dikuatkan di dalam sunnah, itu dikuatkan untuk sholat malam, tapi dia lemah ketika tilawah Al-Quran. Ada orang yang dikuatkan bertilawah Al-Quran, baca Al-Quran, tapi dia lemah dalam sholat malam. Ada orang yang kuat dalam sholat duha, tapi dia lemah dalam sodakoh. Ada orang yang kuat dalam sodakoh, tapi dia lemah dalam sholat duha. Ada orang yang punya kelebihan di satu sisi, tapi punya kelemahan di sisi yang lain. Maka kenalilah di mana yang kita kuat tersebut untuk kemudian kita jadikan sebagai amal andalan kita di dalam amal sunnah. Ternyata kita kuat lapar, maka biasakan puasa sunnah. Kuat untuk misalnya tidur sampai malam, biasakan membaca Al-Quran. Kalau malam senantiasa terbangun, biasakan tahajud. Karena setiap orang tentu punya habit dan punya kebiasaan yang berbeda. Bahkan tidak sedikit di antara simbah-simbah itu tidak pakai alarm, tidak dibangunkan sekalipun jam 2 malam bangun. Itu adalah satu potensi yang sangat baik untuk beribadah. Begitu terbangun tahajud. Tapi nyatanya tidak begitu. Begitu terbangun nyetel radio, wayangan. Demikian pula yang muda-muda, ketika tidak bisa tidur bukan membaca Quran, tapi buka HP. Nah, sesungguhnya setiap kita bisa mengenali di mana letak kelebihan kita di dalam beramal soleh untuk bisa menggapai kesempurnaan takwa. Karena takwa kriteria minimal adalah jalankan perintah, jauhi larangan. Tetapi kemudian untuk kesempurnaannya kerjakan yang sunnah, tinggalkan yang makruh. Maka untuk menggapai semua sunnah itu sangat bagus sekali. Tetapi kalau kita tidak mampu, kenalilah kekuatan diri kita di dalam amal sunnah tersebut. Kira-kira yang mana? Oh, duitnya banyak, penghasilannya harian, pedagang, berarti sedekah tiap hari. Tapi kalau nyun sewu gajinya sebulan sekali mau sedekah tiap hari, ya coto. Coto itu apa ya? Bahasa Indonesianya coto apa? Jadi penghasilannya sebulan sekali, tapi sedekahnya tiap hari. Nah, ini tidak cocok. Tetapi kalau pedagang sedekah tiap hari itu keunggulan. Maka dia bisa kerjakan. Maka kalau
gajiannya sebulan sekali, ya pada saat gajian sisihkan untuk sedekah terlebih dahulu misalnya. Baik, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita perlu mengenali sisi mana kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya banyak sunnah Rasul yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, tetapi justru kita menolaknya. Mulai dari yang remeh misalnya, ketika tumbuh lihyah, apa ini namanya? Nah, ini adalah salah satu di antara sunnah Rasul, tapi malah dipotong, padahal dibiarin berpahala. Dibiarin kita tidur pun berpahala, karena itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebenarnya kita sering diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala potensi bagi kita untuk beramal soleh, tetapi potensi tersebut kemudian kita bunuh, potensi tersebut kemudian kita matikan. Kita sering kalau malam dibuat terbangun karena nyun sewu misalnya diabetes, suka pipis, nah itu adalah potensi untuk bisa bangun tahajud. Baik Bapak dan saudara, saya yakin setiap kita punya sisi itu. Saya jadi ingat pernyataan yang terkenal dari Imam Malik, Allah Subhanahu wa taala itu membagi amal soleh sebagaimana membagi rezeki, punya bagiannya masing-masing. Baik, yang berikutnya adalah ketika kita sudah mengenalinya, maka yang ke berapa? 6. Yang ke-6, lakukan amal yang wajib itu pasti, lakukan amal yang sunnah itu terus menerus walaupun sedikit. Ahabbul a'mal ilallah atwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal di sisi Allah yang terus menerus walaupun sedikit. Jadi kalau kita ingin menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketakwaan kepada Allah itu tidak hanya dibutuhkan di bulan Ramadan saja, tidak hanya dibutuhkan di hari Jumat saja, tetapi terus menerus. Jangan sampai dicela, sebagaimana Nabi mengatakan la takun misla fulan, jangan seperti fulan, kana qiyamul lail fataraka qiyamal lail. Dulu suka bangun malam lalu meninggalkan bangun malam. Baik. Kemudian yang terakhir, ketika kita ingin menggapai takwa, meraih derajat takwa, pastikan kita memohon kepada Allah petunjuk. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasul adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, atau doa-doa yang lain untuk senantiasa istiqomah dalam iman dan Islam. Allahumma tsabbit qalbi ala dinika, ya Allah tetapkan hatiku untuk senantiasa berada di dalam agamamu. Ya Allah arahkan hatiku untuk senantiasa taat kepadamu, dan terus seterusnya. Atau doa yang lain, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, ya Allah tunjukkan kepada kami yang benar adalah benar dan kami dapat mengikutinya. Karena masalah kebenaran ini, kalau mata hati kita sudah buta, maka yang benar akan dianggap salah, yang salah akan dianggap benar. Maka penting kita mohon kepada Allah, berdoa, Allahumma arinal batila batila, ya Allah tunjukkan kepada kami yang batil adalah batil, kemudian warzuqna istinabah, dan anugerahkan kepada kami untuk bisa menjauhinya. Jadi kalau yang baik itu ittiba'ah, untuk mengikuti, kalau yang batil itu istinabah, untuk menjauhi. Dan kita mohon kepada Allah untuk senantiasa beribadah dan bersyukur kepada Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik, ya Allah tolonglah kami untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur atas nikmatmu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Karena kita bukan apa-apa tanpa hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Banyak salah, mohon maaf. Pada prinsipnya kita hendaknya mengikuti perintah Allah untuk bertakwa, baik seluruh manusia, ya ayuhan nas, bertakwa kepada Allah dengan bertauhid dan masuk Islam, atau ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, menjalankan perintah dan larangan, atau ya ayuhan nabi, nabi pun diperintahkan untuk bertakwa, untuk senantiasa teguh dalam keimanan dan ketakwaan.